Arda Güler adalah salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki oleh Real Madrid. Namun sejak bergabung dari Fenerbahce, ia menghadapi situasi yang sulit di skuad Los Blancos dengan waktu bermain yang terbatas musim ini. Bahkan, meskipun dalam kondisi fit, ia tidak diberi kesempatan bermain. Kondisi ini membuat Güler menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Sky Sports Germany melaporkan bahwa ia telah menerima tawaran konkret untuk pindah ke Jerman musim depan. Menurut laporan tersebut, klub Bundesliga, Eintracht Frankfurt, sangat tertarik untuk merekrut Güler. Mereka percaya bahwa sang pemain memiliki bakat luar biasa dan dapat membawa dimensi baru bagi tim. Oleh karena itu, Die Adler sangat serius ingin mendatangkan Güler dari Real Madrid pada musim panas mendatang. Abdulkadir Husanov adalah salah satu pemain yang dibeli Manchester City pada musim panas lalu dengan harga tinggi untuk memperkuat lini pertahanan The Citizens. Namun, meskipun sudah 2 bulan bergabung, penampilannya masih belum konsisten. Ia tampak kesulitan beradaptasi dengan intensitas Premier League. Pada pertandingan melawan Nottingham Forest, Husanov kembali menjadi sorotan. Namun kali ini, ia tampil cukup solid sepanjang pertandingan, meski timnya akhirnya kalah. Setelah laga tersebut, Pep Guardiola memberikan pujian kepada pemain muda tersebut dalam konferensi pers. Menurut Pep, Husanov menunjukkan performa yang bagus di pertandingan itu, setelah sebelumnya sering menjadi sorotan karena penampilannya yang tidak stabil. Pep memiliki harapan besar terhadap bek timnas Uzbekistan ini, dan percaya bahwa Husanov akan menjadi bagian penting bagi pertahanan Manchester City di masa depan. Pada musim ini, Højlund memang menjadi pusat perhatian. Striker timnas Denmark itu kesulitan untuk mencetak gol bersama Manchester United, yang membuatnya sering mendapat kritik. Meski demikian, Ruben Amorim selalu membela sang pemain dalam setiap konferensi pers. Namun, menurut laporan dari Football Insider, Amorim sebenarnya memiliki sikap yang berbeda. Di balik pembelaannya, sang manajer dilaporkan merasa frustrasi dengan Højlund. Amorim merasa, striker tersebut tidak berkembang. Sejak kedatangannya, Amorim memberikan perhatian khusus kepada Højlund, termasuk pola latihan untuk meningkatkan performanya. Namun hingga saat ini, tidak ada tanda-tanda perbaikan dari sang striker. Karena itu, Amorim mulai merasa frustrasi. Laporan tersebut menyebutkan bahwa jika kondisi Højlund tidak membaik, Amorim akan mencari striker baru pada musim panas nanti. Manajer Manchester City, Josep Guardiola, mengungkapkan pandangannya mengenai kondisi timnya. Ia mengakui bahwa peluang timnya untuk meraih gelar Premier League sudah tidak ada lagi. Pernyataan ini ia sampaikan setelah pertandingan melawan Nottingham Forest pada kemarin malam. Guardiola menyebut bahwa sudah tidak realistis bagi Manchester City untuk berbicara soal peluang juara, dan fokus mereka kini adalah memastikan tempat di zona Liga Champions. Pep juga mengakui bahwa posisi timnya di klasemen Premier League saat ini masih belum aman. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya meraih hasil maksimal di 10 pertandingan tersisa musim ini. Kami memiliki 10 pertandingan final untuk memastikan kami lolos ke Liga Champions musim depan. Kami harus fokus pada setiap pertandingan untuk meraih kemenangan, tutupnya. Mohamed Salah kembali mencatatkan prestasi besar dalam sejarah Liverpool. Kini, ia menjadi pencetak gol terbanyak ketiga sepanjang sejarah klub. 2 gol penalti yang ia cetak ke gawang Southampton di laga kemarin, membuat total golnya mencapai 243, melewati rekor Gordon Hudson, yang sebelumnya mencetak 241 gol. Saat ini, hanya Ian Rush dan Roger Hunt yang memiliki jumlah gol lebih banyak darinya. Salah berpeluang untuk terus naik peringkat, jika tetap tampil tajam. Selain mengejar rekor pencetak gol terbanyak klub, Salah juga mendekati beberapa rekor di Premier League. Ia hanya membutuhkan 3 kontribusi gol untuk menyamai rekor sepanjang musim di Premier League. Selain itu, ia membutuhkan 4 assist lagi untuk melampaui Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Jika ia mencetak 10 gol tambahan, Salah bisa mengalahkan rekor Erling Haaland sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim Premier League. Xavi Hernandez meninggalkan Barcelona pada Mei lalu, setelah 2,5 musim melatih di klub tersebut, di mana ia berhasil meraih gelar La Liga dan Piala Super Spanyol. Setelah menikmati karir yang cemerlang sebagai pemain, Xavi mengambil jeda dari dunia sepak bola. Namun kini ia berkeinginan untuk kembali melatih dan menambah koleksi trofinya. Dalam wawancaranya dengan France Football, Xavi menyatakan, "Saya belum memiliki rencana masa depan, saya terbuka untuk segala kemungkinan. Saya siap mendengarkan tawaran yang ada. Saya mencari proyek yang menarik, dan saya sangat berambisi untuk meraih gelar. Itu adalah tujuan utama saya. Saya menyukai tim yang bermain sepak bola dengan baik, dan menguasai bola dengan sempurna. Saya ingin para pemain saya menikmati permainan, memainkan gaya sepak bola yang menarik bagi penggemar mereka, dan akhirnya meraih trofi." Milos Kerkez kini menjadi salah satu pemain yang paling banyak dibicarakan di bursa transfer mendatang. Performanya yang impresif bersama Bournemouth membuat beberapa klub besar Eropa tertarik untuk merekrutnya. Liverpool dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan bek kiri tersebut. Namun mereka harus bersaing dengan Real Madrid yang juga dilaporkan menginginkan Kerkez. Menurut laporan tim Talk, Liverpool bertekad untuk memenangkan perburuan transfer ini, dan kabarnya telah mulai bergerak lebih dulu untuk mengamankan tanda tangan Kerkez. Mereka dilaporkan sudah menghubungi agen sang pemain untuk menyampaikan niat mereka membawa Kerkez ke Anfield.
Pembicaraan ini dikabarkan berjalan lancar, dengan Kerkes menunjukkan minat untuk bergabung dengan Liverpool, meski ia tetap membuka kemungkinan untuk klub lain. Sebagai juara bertahan Serie A, Inter Milan menunjukkan penampilan impresif di Liga Italia musim ini. Di bawah arahan Simone Inzaghi, tim ini tampil konsisten dan solid sejak awal musim lalu. Tidak hanya di level domestik, Inter Milan juga tampil gemilang di Eropa. Mereka kini hanya selangkah lagi untuk melaju ke perempat final Liga Champions, setelah mengalahkan Feyenoord 2-0 di leg pertama. Hal ini semakin memperkuat keyakinan banyak pihak, bahwa Inter Milan berpotensi meraih treble winners di akhir musim. Salah satu pendapat tersebut datang dari Rafael Benitez, yang kepada Gazzetta dello Sport menyatakan, bahwa Inter Milan memiliki peluang besar untuk meraih treble winners, karena saat ini mereka berada dalam posisi yang sangat baik di Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions. Setelah menunda rencana untuk mendatangkan penyerang berbakat dalam beberapa bursa transfer terakhir, Arsenal kini siap untuk memprioritaskan perekrutan striker baru pada musim panas ini. Nama Dusan Vlahovic diperkirakan akan kembali menjadi sorotan dalam pembicaraan transfer. Berdasarkan laporan tim Talk, mantan penyerang Fiorentina tersebut kini semakin berpeluang untuk meninggalkan Juventus pada jendela transfer mendatang, mengingat negosiasi perpanjangan kontraknya yang akan berakhir musim depan mengalami jalan buntu. Kondisi ini membuat Aston Villa tertarik untuk turut bersaing merekrutnya. Setelah menjual John Duran ke Al Nassr, Aston Villa dikabarkan siap menginvestasikan sebagian dana tersebut untuk mendatangkan Vlahovic, yang diperkirakan bisa dibeli dari Juventus dengan harga sekitar 50 juta pound sterling. Sejak 2023, Andre Onana telah menjadi penjaga gawang Manchester United. Namun, penampilannya sering tidak konsisten, dan seringkali melakukan kesalahan. Ruben Amorim dilaporkan mulai merasa frustrasi dengan performa kiper asal Kamerun tersebut, sehingga ia berencana merekrut kiper baru pada musim panas mendatang. Menurut laporan El Chiringuito, Manchester United kini mengincar kiper Andriy Lunin dari Real Madrid. MU dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan Lunin musim depan, karena kiper timnas Ukraina ini telah terbukti kualitasnya di Real Madrid. Laporan yang sama menyebutkan, bahwa peluang MU untuk mendapatkan Lunin cukup besar, mengingat sang kiper mulai frustrasi, karena tidak mendapat kesempatan sebagai kiper utama di Los Blancos. Manchester United pun menawarkan posisi utama tersebut, yang membuat Lunin semakin tertarik untuk bergabung dengan tim asal Manchester tersebut. Pada musim panas mendatang, Arsenal dipastikan akan mencari striker baru. The Gunners membutuhkan penyerang tambahan, untuk mendampingi Gabriel Jesus di lini serang mereka. Beberapa nama striker, baik yang berpengalaman maupun yang muda dan berbakat, telah dikaitkan dengan klub asal London Utara tersebut. Berdasarkan laporan dari Football Insider, Arsenal memiliki target transfer baru, yaitu striker Inter Milan, Lautaro Martinez. Laporan tersebut mengungkapkan, bahwa Arsenal tertarik pada Martinez, karena rekam jejaknya yang impresif. Sebagai penyerang utama, Martinez telah menjadi mesin gol andalan bagi Inter Milan, dan perannya sangat penting dalam membantu tim meraih gelar Serie A musim lalu. Usianya yang masih relatif muda, membuatnya dianggap dapat menjadi sumber gol yang andal untuk Arsenal dalam beberapa tahun ke depan. Zubimendi bisa dibilang sebagai salah satu pemain kunci bagi Real Sociedad, berperan sebagai jenderal di lini tengah, berkat kemampuannya yang luar biasa. Banyak klub-klub besar Eropa, yang dikabarkan tertarik untuk merekrut gelandang timnas Spanyol tersebut. Salah satunya adalah Manchester United, yang dilaporkan sangat tertarik pada Zubimendi. Namun menurut laporan dari media Spanyol, Fichajes, Manchester United sebenarnya lebih tertarik pada pemain lain dari Real Sociedad, yakni Nayef Aguerd. Laporan tersebut menyebutkan, bahwa MU kini lebih tertarik pada Aguerd dibandingkan Zubimendi. Bek timnas Maroko ini dipinjamkan oleh West Ham ke Sociedad pada musim panas lalu, dan sejauh ini ia mulai menunjukkan performa terbaiknya. Aguerd tampil solid dalam bertahan, dan juga mampu mengalirkan bola ke depan dengan baik. Ruben Amorim menilai, bahwa Aguerd akan menjadi tambahan yang sempurna bagi timnya. Napoli belum meraih kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir mereka di Liga Italia. Tim asuhan Conte itu mencatatkan 4 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Hasil-hasil tersebut menghambat langkah Napoli dalam persaingan. Saat ini, mereka tertinggal 4 poin dari Inter. Melihat tren ini, bukan tidak mungkin Napoli akan semakin tertinggal, jika tidak segera kembali ke jalur kemenangan. Namun, Conte menegaskan bahwa ia tidak khawatir, karena merasa penampilan timnya secara keseluruhan masih baik. Meski begitu, ia mengakui adanya rasa kecewa setiap kali tim gagal meraih 3 poin. Senang rasanya bisa tampil bagus seperti saat melawan Inter, meski kami hanya bermain imbang dan tidak menang, ujarnya. Tapi itu adalah hal yang biasa dalam musim apapun, dan kita harus terus bekerja, pulih, membuat keputusan yang tepat seperti yang kami lakukan sekarang. Tidak ada kekhawatiran, kecemasan, atau masalah. Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, mengungkapkan kebahagiaannya setelah timnya meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Rennes pada pekan ke-25 Liga Prancis. Enrique menyebut, kemenangan tersebut sebagai modal yang sangat baik untuk menghadapi Liverpool pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Anfield pada Rabu mendatang. Kami dalam kondisi yang sempurna untuk menghadapi Liverpool.
Kami tidak akan kehilangan apapun, dan akan memberikan segalanya untuk berusaha lolos ke perempat final, kata Enrique. Les Parisiens akan menuju Anfield dengan misi untuk meraih kemenangan dengan selisih minimal 2 gol, setelah kalah 0-1 di leg pertama di kandang mereka. Namun Enrique menyadari, bahwa leg kedua di Anfield akan menjadi pertandingan yang sulit, mengingat kekalahan di leg pertama. Real Madrid adalah salah satu klub yang tertarik untuk merekrut Enzo Fernandez, setelah ia pindah dari Benfica ke Chelsea dengan rekor transfer Liga Primer, sebesar 121 juta euro pada Januari 2023. Menurut laporan Vichages, Presiden Florentino Perez, siap untuk membawa kembali pemain yang dianggap sebagai impian lama klub. Meskipun Enzo Fernandez terikat kontrak dengan Chelsea hingga 2032, kabarnya The Blues bersedia menjualnya ke Real Madrid. Laporan yang sama juga menyebutkan, bahwa Chelsea menetapkan harga sebesar 80 juta euro untuk gelandang berusia 24 tahun tersebut. Angka ini cukup masuk akal, mengingat estimasi nilai transfer Enzo Fernandez sebesar 74,2 juta euro. Di sisi lain, ia memiliki kemampuan untuk bermain di berbagai posisi, dan telah tampil cemerlang musim ini sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Liga Premier. Kemampuan tersebut akan menjadi tambahan yang berharga bagi Real Madrid. Julian Alvarez telah menandatangani kontrak 6 tahun dengan Atletico Madrid, setelah bergabung dari Manchester City dengan biaya 81,5 juta euro. Dia pun segera menjadi pemain kunci dalam performa luar biasa tim ibu kota pada musim pertamanya. Sejauh ini, Alvarez telah mencetak 22 gol, dan memberikan 5 assist dalam 41 penampilan di semua kompetisi, termasuk 7 gol dan 1 assist dalam 8 laga Liga Champions. Berdasarkan laporan Marca, Manchester United baru-baru ini dikaitkan dengan kemungkinan merekrut pemain muda berbakat ini. Namun, Barcelona juga berupaya untuk mencapai kesepakatan dengan Alvarez pada musim panas mendatang. Barcelona dilaporkan siap menawarkan 60 juta euro, ditambah Ferran Torres untuk mendapatkan Julian Alvarez. Namun belum jelas, apakah Atletico Madrid akan setuju melepas pemain penting tersebut. Kontrak Julian Brandt dengan Borussia Dortmund akan berakhir pada musim panas 2026. Namun pemain asal Bremen tersebut bisa saja meninggalkan klub lebih awal. Direktur olahraga Dortmund, Sebastian Kehl, menilai bahwa Brandt tidak memberikan kontribusi besar bagi tim. Pada musim 2024-2025, ia baru mencetak 4 gol, dan memberikan 10 assist dalam 33 penampilannya di berbagai kompetisi, dengan total 2.546 menit bermain. Artinya, Brandt hanya mencetak gol setiap 636,5 menit, jauh berbeda dengan musim sebelumnya, di mana ia mencetak gol rata-rata setiap 323 menit. Selain itu, Brandt juga dianggap kurang baik dalam penguasaan bola dan sering gagal dalam memberikan umpan terobosan, meski ia berperan sebagai gelandang serang. Alexander Isak dan Anthony Gordon menjadi dua mematikan bagi Newcastle United musim ini. Dengan Isak mencetak 21 gol, dan Gordon tampil impresif sebagai winger. Keduanya pun menarik perhatian klub-klub besar Eropa, seperti Barcelona, Arsenal, PSG, dan Liverpool. Meskipun Newcastle tidak berniat menjual Isak, dan telah menetapkan harga 150 juta pound sterling, spekulasi tetap muncul, terutama jika Newcastle gagal lolos ke Liga Champions. Didi Hamann menilai, klub-klub besar bisa memanfaatkan situasi ini untuk merekrut Isak dan Gordon. Tapi ia juga menambahkan, lolos ke Liga Champions akan memperkuat posisi tawar Newcastle dalam mempertahankan pemain, dan memperpanjang kontrak mereka. Atletico Madrid harus menerima kekalahan 1-2 dari Getafe, dalam pertandingan Liga Spanyol. Dalam laga ini, Alexander Sorloth mencetak gol melalui penalti pada menit ke-75, membawa Los Coloneros unggul hingga hampir akhir pertandingan. Namun, kartu merah yang diterima Angel Correa tampaknya mengubah jalannya pertandingan. Dengan keunggulan jumlah pemain, Getafe membalikan keadaan dengan 2 gol dari Mauro Arambari, memastikan kemenangan mereka. Kekalahan ini membuat Atletico Madrid gagal menyalip Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol. Chelsea berhasil mengalahkan Leicester City 1-0, dalam pertandingan pekan ke-28 Premier League. Meskipun penalti yang dieksekusi Cole Palmer di babak pertama gagal menghasilkan gol, Chelsea akhirnya memecah kebuntuan di babak kedua, berkat gol dari Marco Correa. Kemenangan ini mengantarkan Chelsea naik ke posisi keempat klasemen dengan 49 poin, sekaligus menyalip Manchester City. Sementara itu, Leicester mengalami kekalahan kelima secara beruntun, dan kini terjebak di peringkat 19 dengan 17 poin. Manchester United bermain imbang melawan Arsenal, dalam pertandingan pekan ke-28 Premier League. Laga ini berlangsung sengit dan menarik, dengan Man United menunjukkan performa yang baik dan mampu memberikan tekanan kepada Arsenal. Gol untuk Man United dicetak oleh Bruno Fernandes, sementara gol Arsenal dibuat oleh Declan Rice. Hasil ini membuat Man United mengumpulkan 34 poin dari 28 pertandingan, dan kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara Liga Inggris. Sementara itu, Arsenal tertahan di posisi kedua dengan 55 poin dari 28 pertandingan. Real Madrid berhasil mengalahkan Rayo Vallecano 2-1, dalam pertandingan Jornada 27 La Liga yang digelar di Santiago Bernabeu. Semua gol dalam laga ini tercipta di babak pertama, dengan Kylian Mbappe dan Vinicius Junior mencetak gol untuk membawa Real Madrid unggul 2 gol, sebelum Pedro Diaz memperkecil selisih gol.
Dengan kemenangan ini, Real Madrid sementara naik ke posisi kedua klasemen. Sementara itu, Rayo Vallecano berada di peringkat 7 dengan 36 poin. Juventus menerima kekalahan telak dari Atalanta dalam pertandingan pekan ke-28 Liga Italia. Laga ini berlangsung intens, dengan kedua tim saling menyerang, namun serangan Atalanta terlihat lebih efektif dibandingkan Juventus. 4 pemain berbeda mencetak gol untuk Atalanta, yakni Matteo Retegui, Marten Ron, Davide Zappacosta, dan Ademola Lookman. Hasil ini membuat Atalanta mengumpulkan 58 poin, dan tetap berada di posisi ketiga klasemen sementara Liga Italia. Sedangkan Juventus berada di posisi keempat dengan 52 poin dari 28 pertandingan.